di sini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menyentuh atau cebok, yaitu dengan menggunakan tangan kanan, yaitu ya baik buang air kecil maupun buang air besar. Manhiyun ala jami'i ashkali, pokoknya dilarang, yaitu segala bentuk apapun. Nah ini ya, nah ini dilarang, yaitu ala ashkali, yaitu dalam bentuk apapun. Itu nggak boleh menggunakan dengan apa? Tangan kanan. Nah kemudian walayatanafas, dan kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan janganlah bernapas fil ina'i, yaitu di atas bejana. Nah ini ya, kalau kita sedang minum, nah ini artinya di atas fil ina, bisa diartikan di sini diartikan gelas, ya dia. Kita nggak boleh napas tuh di gelas atau di tempat. Nah hadis ini yang dikatakan an-nahi ini adalah lit-ta'dib, biar kita itu punya adab. Nah ini ya, ini adalah adab ya, apalagi kalau ngopi itu enak banget ya. Nah ini ya, atau minum yang nikmat. Nah itu kita napas di atas apa ya? Di atas gelas. Nah ini adalah hukumnya haram. Nah ini ya, dan juga di sini apa? Yang tadinya apa hukumnya litansi, di sini bisa dikatakan hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena dikhawatirkan. Nah ini ada sesuatu yang jatuh dari hidung kita atau dari mulut kita. Nah akhirnya air tersebut menjadi kotor, yaitu atau ada kotoran dari hidung kita atau ya atau dari mulut kita minum, ambil napas, itu nggak boleh. Makanya kalau minum cabut baru napas. Ini dia. Nah malah dalam suatu hadis juga, ini dia adab minum adalah kita disuruh minum itu berapa kali tuh? 3 kali tarikan. Sekali minum. Sekali. Nah itu sampai 3 kali. Ya ini karena dikhawatirkan kalau sekaligus nyot ya sebuah kol kagak ngasok-ngasok itu. Ya terus aja itu bisa apa tuh menimbulkan kematian. Nah ini kenapa di dalam otak kita itu ada oksigen itu ya. Nah ini ya. Nah di situ itu menurut penelitian dokter tuh seperti itu. Nah makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walayatanafas, dan janganlah engkau napas, yaitu di dalam apa itu? Bil ina'i, yaitu di dalam gelas atau di dalam apa saja, yaitu di dalam suatu benda kita minum. Nah itu ya, kita nggak boleh itu napas. Nah di antaranya di situ. Nah yang dimaksud dilarang di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikhawatirkan. Ada apa ini? Para ulama mengatakan dikhawatirkan nanti dari hidung kita atau dari mulut kita payak bakil mah. Ya kenapa? Karena nanti dikhawatirkan ada bekas kotoran-kotoran ya dari mulut kita atau dari hidung kita, dan itu juga bisa menimbulkan apa itu? Kematian atau ada racun ya. Apalagi kita ini sekarang udah suaranya udaranya udah polusi ya, dia napas ya ternyata ada apa itu ya, itu ada yang mengandung racun jatuh ke dalam minuman kita atau ke dalam makanan kita. Nah itu makanya enggak boleh kita mengambil napas ya. Makanya mau napas berhenti dulu baru napas. Nah di sini ada 3 larangan oleh Rasulullah. Yang pertama yaitu jangan memegang kemaluan kita, yaitu dengan tangan kanan. Ya baik di waktu kencing atau di waktu buang air besar. Kemudian juga di dalam hadis ini kita dilarang napas, yaitu di tempat minum kita. Nah kemudian wa an Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah di sini laqad, nah ini ya,
Rasulullah di sini fi'il. Nah ini ya, menggunakan kata-kata qad, sungguh, ya seperti kayak qad qomatis sholah. Ini sungguh udah maksud waktu sholat. Begitu kan, sungguh Rasulullah melarang. Nah ini ngapain Rasulullah melarang nih? Annastaqbilal kiblata, yaitu adalah menghadap seseorang ke arah kiblat bighaitin, dan yaitu dalam keadaan buang air besar, au baulin, atau buang air kecil. Nah di sini yang dimaksud annastaqbilal kiblata, di sini dilarang anistiqbalil qiblah. Nah ini, bahwa kita itu dilarang kalau kita itu lagi buang air besar atau air kecil menghadap kiblat. Nah, faqad qala Syafi'i, nah kemudian sungguh telah berkata Imam Syafi'i dan Imam Malik, sesungguhnya mengharap, yaitu menghadap kiblat ketika kita buang air kecil atau buang air besar, bisahra'i, yaitu di lapangan terbuka, menurut Imam Syafi'i annahu yahrum, yaitu adalah hukumnya adalah haram, yaitu di daerah sahra, yaitu artinya di lapangan terbuka. Wala yahrumu fil bunyan. Nah ini, nah sedangkan tidak diharamkan jika dia buang air besar atau air kecil di bangunan yang tertutup. Ya, kalau bangunan yang tertutup, yaitu adalah menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, itu hukumnya adalah tidak diharamkan. Begitupun juga wakisa bil istiqbal. Nah ini, begitupun juga sebaliknya, yaitu ya kita menghadap kiblat. Nah ini ya. Nah ini berarti kalau menghadap kebalikannya apa itu? Al istiqbal. Nah ini ya, membelakangi kiblat juga enggak boleh. Nah ini ya, enggak boleh kita itu apa? Buang air besar atau air kecil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Begitupun juga wa qala Ahmad bin Hanbal di riwayah ila innahu la yajuzu zalika bis sahra. Begitupun juga menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahwa enggak boleh kita itu membelakangi atau menghadap di tempat yang terbuka, wal bunyana jami'an. Nah ini, dan malah menurut Imam Ahmad sekalipun, yaitu di bangunan yang tertutup juga nggak boleh kita itu menghadap kiblat. Nah, makanya kalau kita itu bikin WC, ya bikin tempat kamar mandi, nah ini ya, kalau kita ini biasanya menghadapnya ke selatan atau ke utara, yaitu kenapa? Karena kiblatnya ada di barat, beda dengan yang ada di Madinah. Madinah itu kiblatnya ada di selatan. Nah makanya dia itu WC-nya menghadap ke barat dan menghadap ke timur, kayak orang Madinah. Ya. Kalau kita Indonesia ini menghadapnya kebalikan, yaitu menghadapnya kemana itu? Ke selatan atau ke utara. Nah di sini, nah sedangkan menurut Imam Hanbal, ini ya, wa qala Ahmad fi riwayatin ukhra wala yajuzu. Nah ini wa yajuzul istibar, ya kalau belakangin katanya sih boleh, itu menurut Imam Ahmad. Nah ini ya, ada yang mengatakan nggak boleh, gitu ya. Mau ada di bangunan terbuka maupun bangunan tertutup. Nah di sini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang anastanjia bil yamin. Nah ini kami dilarang oleh Rasulullah cebok, nah itu dengan menggunakan tangan kanan.
Nah di sini ikhtalafal ulama. Nah para ulama di sini berbeda pendapat. Bin nahyi anil istinja'i bil yamin. Nah ini ya. Nah di sini bahwa dilarang cebok dengan menggunakan tangan kanan. Nah kemudian menurut jumhurul ulama annahu lit ta'dib. Nah di sini menurut jumhur ulama adalah larangan ini adalah untuk apa ini? Adab. Ini ya. Tidak masuk dikatakan haram. Ini ya. Kita cebok menggunakan tangan kanan. Nah, falau istanja ahadu bil yamini sahha wa kafa. Bagaimana kalau seseorang itu beristinja salah seorang dengan menggunakan tangan kan sah wa kafa dan cukup. Nah, di sini kenapa? Karena yang dimaksud di sini istinja ini adalah alal inqai walau bi ayyi syai'in kana. Ya, kenapa?